Pernahkah kamu membayangkan bagaimana ribuan pasukan perang terkuat di dunia saat itu hancur lebur hanya karena kerikil kecil? Ini adalah kisah nyata yang mengubah sejarah dunia selamanya. Kita mundur ke tahun 570 Masehi. Di Yaman ada seorang raja bernama Abraha. Ia membangun gereja yang megah berlapis emas, berharap orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah. Tapi usahanya sia-sia. Ka'bah tetaplah pusat hati manusia. Dibakar api cemburu dan kemarahan, Abraha menyiapkan pasukan terbesar yang pernah ada. Ia membawa ribuan prajurit dan pasukan gajah raksasa. Tujuannya satu, meratakan Ka'bah dengan tanah. Suara langkah kaki gajah mengguncang bumi Mekah. Penduduk kota panik dan lari bersembunyi ke bukit-bukit. Tidak ada yang berani melawan. Saat itu, kakek Nabi, Abdul Muthalib, menemui Abraha. Bukan untuk memohon, tapi meminta untanya dikembalikan. Ketika Abraha heran kenapa ia tidak membela Ka'bah, Abdul Muthalib berkata dengan tenang, "Aku adalah pemilik unta-unta ini, sedangkan rumah itu, Ka'bah, ada pemiliknya sendiri yang pasti akan melindunginya." Dan benar saja, saat pasukan gajah hendak menyerbu, keajaiban pertama terjadi. Gajah terbesar mereka, yang bernama Mahmud, tiba-tiba duduk. Ia menolak melangkah maju ke arah Ka'bah. Dipukul, dipaksa, ia tetap diam. Tapi anehnya, jika diarahkan ke Yaman, ia mau berdiri. Tiba-tiba langit Mekah berubah menjadi gelap gulita. Bukan karena mendung, melainkan datangnya ribuan burung ababil dari arah laut. Burung-burung itu membawa batu sijil, batu panas yang berasal dari neraka. Batu-batu itu dijatuhkan bagaikan hujan meteor. Al-Quran menggambarkan kejadian ini dalam surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka hancur lebur, bagaikan daun yang dimakan ulat. Pasukan bergajah musnah, Ka'bah selamat. Kota Makkah kembali tenang, namun peristiwa besar itu hanyalah pembuka. Sekitar 50 hari setelah kejadian menggemparkan itu, tepat pada subuh hari Senin, 12 Rabiul Awal, keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Di sebuah rumah sederhana, dari rahim Ibunda Siti Aminah, lahirlah bayi laki-laki yang wajahnya bersinar terang. Langit dipenuhi cahaya, api-api sesembahan majusi padam, dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah jatuh bersujud. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, menghancurkan kesombongan, sekaligus menurunkan rahmat terbesar bagi semesta alam. Mari kita tutup kisah ini dengan mengirimkan rindu kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.